Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Husni, terima kasih memberikan kesempatan kepada saya untuk berbincang-bincang dengan Ibu. Insya Allah kita akan melakukan praobservasi hari ini karena Bu Husni minta untuk di supervisi pada hari Senin Bu ya. Iya, Senin. Hari Senin. Kemudian hari ini hari Jumat Bu ya, karena besok kita libur, jadi hari ini saya praobservasi Ibu. Ibu mengajar di kelas berapa? Di kelas 7 untuk hari Senin kelas 7H. Oh, kelas 7H hari Senin ya. Untuk hari Senin itu sampai di mana pelajarannya Ibu? Materi apa yang akan diajarkan nanti? Jadi untuk hari Senin ini merupakan materi baru tentang segi 4 dan segitiga. Oh, segi 4 dan segitiga. Oh, berarti Ibu sudah menentukan tujuan pembelajarannya nanti Bu ya? Iya. Jadi tujuan pembelajarannya akan disampaikan kepada anak-anak nanti apa itu? Jadi tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis segi 4 dengan benar melalui kegiatan observasi lingkungan sekitar dan berbagai gambar yang ditampilkan. Oh, berarti nanti ada observasi, kemudian ada juga gambar atau video yang ditampilkan di pakai LCD nanti? Iya, oh, layar LCD. Ya. Betul sekali. Apakah Ibu sudah mengidentifikasi untuk kegiatan pembelajaran nanti? Apa yang sudah Ibu identifikasi? Ya, saya sudah mengidentifikasi konsepnya. Tentang pembelajaran. Sudah disampaikan juga sama anak-anak mungkin bahwasannya kita akan belajar ini ya? Iya. Oke, betul. Sudah saya kasih pengantar sedikit. Oh, pada pertemuan sebelumnya mungkin. Oke Bu, bagus sekali. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira hal apa yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran nanti? Apa yang perlu diobservasi oleh saya nanti? Ibu kira-kira mau diobservasi? Saya ini akan mengembangkan kalau bisa semua proses pembelajaran berdiferensiasi. Oh, semuanya ya? Semuanya. Jadi kalau bisa mohon kiranya Bapak mengobservasi kira-kira selama pembelajaran di proses ini apakah sudah benar sesuai dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi atau belum. Ya, mohon kiranya Bapak untuk observasi yang seperti itu. Jadi semuanya ya? Mulai dari kontennya, prosesnya, proses dengan dan produknya. Oke, siap. Jadi berarti sudah ada strategi-strategi yang akan diterapkan nanti Bu. Kira-kira apa strategi Ibu untuk pembelajaran diferensiasi nanti? Strateginya itu tentunya saya akan pertama menyiapkan rencana pembelajaran. Ya. Kemudian menyiapkan materi pembelajarannya. Ya, kemudian tentunya menyiapkan beberapa jenis konten yang sesuai dengan materi yang akan dibahas. Siap. Terus ini kan insya Allah akan berlanjut Bu. Pembelajaran seperti ini mungkin akan menarik nanti dan akan berlanjut. Kira-kira untuk supaya kita tetap konsisten dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, apa yang akan kita lakukan Bu? Kira-kira nanti menurut Ibu? Iya. Tentunya dari diri sendiri ya Pak ya. Iya. Karena bagaimana caranya supaya kita bisa mengembangkan diri sendiri dengan cara bagaimanapun itu, yang penting mengembangkan diri. Kemudian tentunya lebih memperdalam lagi seperti apa itu konsep pembelajaran berdiferensiasi. Supaya saya lebih paham lagi sehingga lebih cepat, lebih gampang lagi ditularkan ke siswa bagaimana konsep itu. Berarti insya Allah nanti hari Senin jam berapa kira-kira hari Senin? Senin jam pertama 2 dan 3. Oh, jadi 3 jam pelajaran. Ya, berarti di kelas 7H jam 1, 2, dan 3 ya. Oke, terima kasih Bu. Nanti insya Allah kita ketemu hari Senin. Iya, assalamualaikum. Semoga semua berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesepakatannya apa yang kalian inginkan selama belajar ini? Apa nak?
pembelajaran kita hari ini. Sudah pernah dengar istilah segi 4 dan segitiga ya? Sudah. Nah, jadi untuk materi pertama kita akan bahas tentang segi 4. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan semua peserta didik, tulis ya, peserta didik dapat menjelaskan. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah hasil akhir nanti sebentar yang kalian dapat ya, yang kalian peroleh. Dapat menjelaskan jenis dan sifat dari segi 4 dengan benar. Harus benar ya. Kalau salah berarti tidak apa tujuannya. Dengan benar melalui pembelajaran luar kelas dan tampilan gambar atau video. Oke, diulang ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini hasil akhir harus kalian peroleh beserta. Bagaimana? Sudah terpikir tadi? Yang kalian jawab yang tadi di lingkungan sekitar sama yang ini? Nah, sekarang tugas kalian pisah-pisahkan. Hah? Yang sudah kamu lihat tadi. Misalkan pintu. Tadi kan bentuknya seperti nomor 2. Iya, 2. Hah? Kemudian apa lagi? Bentuk yang seperti misalkan kamu lihat lagi jendela. Nah, terus jadi jendela, pintu. Nah, terus ini kan nama bendanya apa? Kasih kodenya. Kemudian bentuk bendanya tulis persegi panjang. Nah, kemudian bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya berarti lihat sisinya kemana? Persegi panjang. Ciri-cirinya sisi yang sejajar sama panjang. Nah, sisi yang berhadapan ya. Nah, ini kan sisi yang berhadapan. Nih, sisi yang ini ya, yang sisi yang berhadapan dan sejajar. Ini nih lihat nah, sisi yang ini dan sisi yang ini kan namanya sejajar dan berhadapan dan sejajar. Itu sama panjang. Oke? Yang sisi yang ini dengan sisi yang di sampingnya. Cirinya 1.
ya tadi sudah bagus. Ya cepat ya. Yang berhadapan itu berarti berhadapan gini. Tadi ada katanya tadi sini. Coba kamu bayangkan. Sudut keempat sudutnya saling berhadapan. Mana itu? Keempat sudut saling berhadapan. Nah, jadi kalau sudut itu kamu lihat saja besarnya. Apakah keempat sudut sama besar atau tidak? Itu yang kamu fokuskan. Nah, kalau sisinya lihat sama panjang tidak keempat sisinya. Kalau sama panjang, sisi mana yang sama panjang? Nah, seperti bujur sangkar, bagaimana bujur sangkar lihat sisinya? Sama panjang tidak bujur sangkar? Sama panjang. Tidak. Sisinya? Dua sisi. Yang persegi atau bujur sangkar? Di sini mana dia bujur sangkar? Sudutnya 4, sisinya 4. Keempat, bukan bujur sangkar, nggak ada bujur sangkar ini. Keempat sisinya sama panjang, betul? Bujur sangkar. Keempat sisinya sama panjang, betul? Betul. Tidak usah pakai tinggi ya, tidak sama tinggi tidak usah ya. Kemudian ini juga keempat sudutnya saling berhadapan. Benar? Pokoknya sama besar. Ya. Berarti dibaca benar. Harusnya keempat sudutnya sama besar. Oke? Oke, silakan sudah punya. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk pelakunya. Yang lain belum ya, Kak? Nggak usah dulu pindah, nggak usah dulu pindah. Oke, sudah, nggak usah dulu pindah, nggak usah pindah dulu. Belum selesai, kenapa sudah pentas? Sudah dikeluarkan. Masih belajar, nah. Dikit lagi kamu, saya pada sini kamu. Oke. Oke, sini ya. Jadi setelah kalian melakukan pengamatan, ya di sini. Itu babak satu satu kayak gini. Oke, sudah? Lihat dulu ya, lihat dulu. Setelah tadi kami melakukan pengamatan di luar kelas, ternyata banyak sekali bangun bangunan berbentuk segi empat. Utamanya yang persegi dan persegi panjang. Apa itu persegi? Persegi sama saja dengan kaki dan buku. Mana buku ini? Bukan bukunya semuanya. Persegi sama saja dengan bujur sangkar. Ya, sekarang kita buat kesimpulan bersama-sama. Kita buat kesimpulan bersama-sama ya. Jenis-jenis dan sifat segi
Yang kedua lagi kita pindah ke persegi panjang. Persegi panjang. Berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. Hah? Mana yang sama panjang? Di atas dengan di bawah. Berarti sisi yang berhadapan sama nampaknya. Yang ini dengan yang ini ya. Ya. Bagaimana cara bersifatnya? Dua yang berhadapan Ya. sama panjang. Dua sisi ya. Yang berhadapan Ya sejajar dan berhadapan sama panjang. sama bila bentar aku biasa di rumah itu cara berusaha orang tuanya. Kemudian lagi apa sudutnya? Kemana sudutnya? Empat sudutnya sama besar. Iya, cuma dia kan tahu kan ini. Keempat Sudutnya sama besar. sudutnya sama besar. Berapa derajat itu? Ini membentuk sudut siku-siku ini. Berapa derajat? 90 derajat. Hah? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Halo. Apa lagi? Kenapa empat? Jajar genjang. Ini ya. Sisi yang sejajar sama panjang. Sisi yang berhadapan dan sejajar sama. Kenapa tidak bersama mendengar telinganya ini? Nah, sudah Rahasia? Rahasia sudah selesai? Hah? Sudah selesai juga mau kasih pilih lagi kamu? Lihat ya, ini yang sama kan? Coba sifatnya. Sebutkan lagi sifatnya ya. Dua sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang. Iya, bagus sekali. Sama ya. Cuma Ditjen yang paham, yang lain mana ini suaranya? Dua sisi yang sejajar dan berhadapan. Dua sisi yang Sejajar dan berhadapan sama panjang. ya, berhadapan sama ya, bagus. Apa lagi? Coba. Perempuan. Mana sudutnya sudut? Bagaimana sudutnya perempuan coba? Mana itu tempat sudut berhadapan? Jangan sama besar dia.
Sisinya sama panjang. Keempat, Sisinya sama panjang. sisinya sama Panjang. kemudian Keempat, sudutnya sama besar. Dua sudut yang berhadapan sama besar. dua sudut sama besar. Apa lagi? Oke, dua ya sudah sifatnya. Apa lagi setelah berada sifat? Layang-layang. Layang-layang. Nah, berarti mana yang sama? Yang sama. Mana yang sama? Suasananya sama panjang. Yang ini kan? Dua sisi yang apa itu? Yang berdekatan. Oke, nanti catatannya di rumah ya. Nanti mungkin ikut semua ya. Ikut semua ya. Oke, belum. Belum bertanya. Kira-kira selama kita belajar dari jam pertama sampai sekarang ini, hal menarik apa yang kamu dapat? Apa lagi? Ada masalah selama belajar? Ada tantangannya? Tantangannya apa kira-kira? Tantangannya dari depan. Itu merupakan tantangan karena masih belum berani. Berarti bagaimana cara kamu dengan sebelum belajar kamu itu menyelesaikan tadi? Bagaimana? Ya, sendiri. Jadi alhamdulillah ini semuanya apa yang disampaikan bisa kamu serap semuanya. Apa yang disampaikan bisa kamu serap dan jangan cuma singgah saja di otakmu. Harus disimpan baik-baik. Ya, karena ini baru materi awal. Ini materi jangan lupa disampaikan lagi. Hari 1, 8. Harian tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu diskusi tentang hasil observasi. Jadi kemarin kita sudah
saya sudah melakukan observasi sesuai dengan permintaan observasi mengenai program pembelajaran. Kemarin itu melaksanakannya luar biasa sekali. Dari hasil pemantauan saya itu luar biasa, alhamdulillah. Cuman mungkin masih ada yang perlu diperbaiki, mungkin nanti saya kemudian tapi setidaknya ada yang sudah nampak untuk proses pembelajaran yang bisa pertanyaannya bisa nggak Ibu merefleksi kembali kegiatan-kegiatan kita kemarin? Jadi kemarin seperti biasa tentunya pendahuluan, kemudian inti dan penutup. Jadi dengan pendahuluan itu biasa mengenai siswa bagaimana, kemudian kesiapan siswa untuk belajar bagaimana, kemudian juga dengan dosen siswa, dan pada kegiatan intinya itu dilakukan sesuai dengan modul pembelajaran diferensiasi. Jadi kami memberikan beberapa materi sedikit muka, kemudian anak-anak diarahkan untuk ke luar kelas. Jadi kemarin kebetulan materi kita tentang segi 4, jadi anak-anak saya minta untuk keluar kelas mencari berbagai jenis segi 4 yang mereka temukan di sekitar lingkungan sekolahnya. Kemudian setelah itu mereka kembali ke kelasnya, mendiskusikan, dan setelah itu saya memberikan menampilkan beberapa video yang menggambarkan bagaimana itu yang segi 4, misalkan yang ini perseginya, ada persegi panjangnya. Jadi anak-anak ini setelah mereka mengamati, mereka bisa memilah-pilah, membedakan, oh ini masuk ke dalam persegi panjang, oh bangunan ini yang seperti tadi ini masuk ke dalam layang-layang, seperti itu. Setelah itu diberikan konten video, potongan video, kemudian siswa khusus kembali sama kelompoknya, diberikan LK, tema kerja, OPD-nya, anak-anak, terus secara berkelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Setelah mempresentasikan, masuk di kegiatan untuk kita merangkum semua apa-apa yang telah kita dapatkan dari presentasi. Tidak ada refleksi, perasaan ada kemarin. Iya, ada refleksinya. Ya, refleksinya tentunya pertanyaan di mana, bagian mana yang mereka anggap susah mereka pahami dari pembelajaran itu. Yang mana yang menarik, yang mana yang menarik, terus yang menarik bagi mereka mana, yang tidak menarik bagi mana. Jadi bisa kita jadi bahan refleksi kami, bukan keputusan kita. Ya luar biasa memang karena saya kemarin itu kemudian anak begini keluar, kemudian mereka menemukan diri sendiri. Ya. Setelah itu baru ibu saya lihat menampilkan video yang namanya gambar ini luar biasa. Karena anak-anak disuruh menampilkan itu persis dengan apa yang kami lakukan sebagai kelompok. Kami disuruh menemukan rumah sendiri, mulai dari diri kita, kemudian alur merdeka itu kami semua mulai dari eksplorasi konsep kita sendiri yang cari apa itu modul yang akan kita pelajari, ini luar biasa dari situ sebenarnya. Jadi semoga kedepannya bisa seperti itu semua, karena kita memang pembelajaran ini seperti itu sebaiknya ya, baiknya kita seperti itu. Anak-anak bisa menemukan sendiri, kalau misalnya ada yang tersendat baru kita artikan lagi sebenarnya itu di sini. Tapi salutnya luar biasa, hanya beberapa hari kita berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi sudah paham sebenarnya. Ya, cuman mungkin ada lagi masalah ini kan kemarin ibu meminta saya untuk semuanya masalah diferensiasi itu. Iya. Mulai dari kontennya mungkin sudah memenuhi, ada beberapa kontennya misalnya ada video, ada gambar. Saya lihat juga ibu menuliskannya di papan tulis sambil menjelaskan itu masuk dalam kontennya. Anak-anak juga saya lihat di bukunya itu sudah masuk semua konten itu bermacam-macam jenis
bahan untuk mereka pelajari. Untuk prosesnya itu saya lihat ibu melakukannya di lingkungan sekolah, itu proses iya itu proses itu. Kemudian ibu juga dalam prosesnya itu keliling melihat anak-anak, kemudian menyampaikannya langsung yang pemantauan setiap kelompok saya lihat biasanya. Kemudian di produknya, nah ini produknya yang mungkin belum kelihatan sepenuhnya. Iya. Mungkin sarannya nanti saya sebagai observasi kemarin sebagai observer itu sebaiknya, karena saya lihat itu semuanya tidak semuanya sih mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka itu saya lihat bagi banyak kelompok dan 8 kelompok supaya mereka aktif, menurut ibu aktif luar biasa. Memang harusnya seperti itu, cuman alangkah baiknya kalau misalnya supaya bisa membedakan ada produk yang berbeda di situ, sebaiknya ada yang presentasi contoh, ada juga yang menempel di papan, kemudian anak-anak yang lain bisa melihat hasilnya temannya, kemudian mengomentari, bisa seperti itu kan berbeda di situ. Tidak berbicara karena kemampuan anak-anak berbicara tidak sama sekali. Ada yang suka memang dilihat-lihat hasilnya, didatangi. Di situ mungkin bagusnya nanti seperti itu. Kemudian ada juga saya lupa kemarin itu menyampaikan ada pembelajaran sosial emosional, keterampilan sosial emosional itu, tapi selama ini sebenarnya sudah kita lakukan itu mulai dari mengabsen, menanyakan mahasiswa itu sebenarnya sampai refleksi itu sosial emosional mereka, tapi ada sebenarnya itu untuk mengembalikan fokus anak-anak, karena itu sebenarnya untuk mengembalikan fokus mereka kembali. Nah, misalnya satu sering-sering, tapi biasanya berarti pelaksanaan biasa ada tutupnya itu biasanya untuk mengembalikan fokus itu. Biasanya juga ada namanya teknik stop. Nanti mungkin baru ibu dengar, saya ajarkan bagaimana caranya teknik stop. Dihilangkan semua pikirannya anak-anak supaya mereka fokus. Saya pikir stop Iya, berhenti yang dulu, maksudnya itu berhenti kita sejenak, jangan pikirkan yang lain-lain, fokus terhadap diri sendiri apa yang kita akan lakukan sendiri. Teknik stop. Ada juga biasa kemarin saya pernah juga ajarkan sama anak-anak itu menanyakan kabarnya dengan TTS. Jadi mereka tanya sendiri sampai gembira mereka itu kalau dia hari ini saya pusing, dia cari kata pusing di situ, kasih kata pusing. Itu termasuk mengembalikan fokus. Iya, mengambilkan fokus. Kan anak-anak itu jenuh biasa. Iya. Jenuh dengan apalagi kita matematika. Iya, 3 jam pelajaran atau 2 jam terlalu kecepatan, 3 jam lagi terlalu kelamaan. Iya. Sering-sering begitu. Makanya untuk mengambilkan fokus kadang triknya itu tepuk tangan atau juga pembagian kelompoknya itu bagusnya pakai trik juga. Jangan kita yang pilih. Boleh anak-anak yang pilih, boleh juga kita bilang menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan 8 kelompok. Kelompok yang satu kena satu bergabung dengan kelompok satu, yang kedua kelompok 2 itu boleh. Atau bisa juga mereka yang pilih sendiri sesuai dengan keinginannya boleh juga. Itu lebih bagus. Kerjasamanya bagus, dia akan memilih temannya. Tapi tidak boleh juga sendiri. Iya, makanya kadang juga biasa anak-anak misalnya 3 orang saja satu kelompok, sementara mereka ngomong orang, jadi biasa seperti itu yang bikin bingung. Saya mau masuk di sana, saya masuk di sana, jadi harus kita timbang. Kadang tidak sering mungkin. Tapi dari semuanya alhamdulillah sudah lumayan luar biasa saya rasa. Mungkin pembenahannya itu tadi perlu ada variasi dalam kegiatannya, karena kalau kita presentasi kemudian bisa mengaitkan emosi itu keterampilan emosi dan sosial emosional. Terus selanjutnya kira-kira rencana tindak lanjut ibu itu seperti apa? Setelah mengalami setelah proses observasi kemudian refleksi data wawancara seperti ini, alhamdulillah rezeki saya itu tentunya saya lebih mempelajari lagi apa sih pembelajaran terdiferensiasi itu. Jadi saya bisa betul-betul menggunakan 3 konsep itu yang proses
yang semua konten bisa masuk ke dalam pembelajaran saya secara sempurna kalau bisa. Jadi anak-anak juga bisa mendapatkan hasil juga yang sempurna. Lebih di apa namanya, ditingkatkan lagi, dipelajari lagi tuh maknanya. Iya. Jadi diferensiasi. Ya mungkin nanti ibu bisa sharing juga dengan ibu kita dan DPP pasti dia tahu karena kita di sini ada beberapa. Ibu Maria juga Maria kita itu lebih dalam mungkin dia Ini yang lebih bagusnya sumbernya dekat jadi bisa banyak bertanya sama teman-teman. Mungkin juga ada di internet bisa dicari. Tapi setidaknya alhamdulillah sudah melakukan perubahan dan saya kira kalau seperti itu Bu, anak-anak langsung paham sendiri karena dia mencari sendiri. memang banyak apa maksudnya bahwa mereka senang. Iya, pastinya senang dari sekolah. Karena bosan menulis jadi yang itu malah kayak gimana ya motivasinya. Motivasi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk karena saya juga masih proses untuk mengcoaching teman-teman melakukan coaching. Saya sebagai coachnya, ibu sebagai coachingnya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Alhamdulillah banyak pelajaran juga yang saya dapatkan. Itu juga banyak pelajaran yang saya dapatkan. Alhamdulillah terpilih ya sebagai tidak semua guru bisa kan. Alhamdulillah kita cari teman-teman itu yang bisa juga diajak untuk belajar. Tidak semuanya mau sebenarnya. Apalagi kita satu rumpun. Ya terima kasih banyak. Mungkin selepas hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau Iwan, memang mereka sedang pembelajaran diferensiasi itu. Kalau kelas yang tidak berdiferensiasi itu kehendak bikin saja yang menentukan. Kita belajar ada beberapa, ada konten, ada proses, ya, ada produk. Produk itu hasil dari siswa. Memang asik kalau pembelajaran diferensiasi. Siswa kembang belajar. Maksudnya karena kemarin itu memang kemauannya kita harus kasih begini mereka kan begitu ya. Biasanya kan student center ini jadi teacher center. Berpusat pada guru lagi kalau pada siswa. Kami juga sering menyampaikan kepada CTP saya dalam kamu sih berkomunikasi dengan kami sudah belajar tentang materi-materi selama kita bergerak apa berdiskusi kepada dan ini yang bermanfaat itu apabila kita panggil kepada teman-teman kita jangan bahwa kita sudah belajar kita boleh sampaikan kepada teman di sini paling dua teman-teman hanya itu Pak Iwan terima kasih sekali lagi terima kasih